Oke, selamat sore teman-teman lah ya, masih seumuran kan kita. Ya, jadi hari ini saya dikasih tema. Pertama disclaimer dulu ya, ini bukan khotbah, bukan firman, tapi mungkin lebih ke sharing gitu ya. Jadi hari ini temanya why later, why not now, gitu ya. Sebenarnya kalau mau dibalik, kenapa harus sekarang? Bisa juga gitu ya. Makanya ini waktu dikasih tema ini konteksnya apa, dalam hal apa gitu ya. Kadang ada beberapa hal yang sebaiknya kita tunda, ada beberapa hal yang kita nggak boleh tunda. Contoh, apa yang mestinya kita tunda? Misalnya beli barang tapi uangnya belum cukup, ya kita harus tunda gitu ya. Sampai kita tabung, uangnya cukup baru beli. Nah, karena ini terlalu general, nanti saya akan coba arahkan ke satu hal, yaitu namanya procrastinations. Ada yang tahu nggak? Ada yang pernah dengar kata ini nggak? Coba awal itu dulu. Procrastinate, artinya apa? Ada yang tahu? Ada yang pernah dengar? Menunda, oke. Jadi ini bukan prostat ya, beda. Procrastination. Nah, kalau menurut secara harafiah artinya itu tindakan di mana orang, khususnya orang gitu ya, unnecessarily postponing decisions or actions, dengan tidak seharusnya dia menunda. Jadi kalau memang dia tujuannya menunda nggak apa-apa, tapi di sini ada kata unnecessarily, di mana harusnya dia nggak nunda tapi dia nunda. Oke? Entah itu actions tapi bisa juga decision. Kalau kalian pernah lihat orang, ini kok orang nggak lama banget ngambil decision situ ya. Cuma perkara misalnya mau nentuin makan apa sih kita siang ini. Pernah ketemu nggak temen yang nggak bisa nentuin makan siangnya apa? Ada nggak? Nah nanti kalau belum cari deh temen kayak gitu. Ada tuh. Mau makan siang apa? Aduh terserah. Tiap hari kita nentuin. Nanti kalau disuruh tanya balik, yaudah ke hari ini lu deh yang nentuin. Duh ikut aja deh gitu ya. Entah dia memang nggak tahu, atau dia juga emang nggak mau decide aja gitu ya. Kenapa begitu? Ini ada studinya. Di tahun 2014, jadi ya masih relevan lah ya, 10-11 tahun lalu, ada studi yang bilang bahwa 20-25%, berarti seperempat ya, makhluk hidup, bukan makhluk hidup, manusia dewasa di bumi ini, itu adalah chronic procrastinators. Jadi orang yang tingkat delaying-nya udah parah nih, udah kronis gitu ya. Banyak hal yang terjadi, background-nya apa, itu bisa leads to depression, anxiety. Kalau anak zaman sekarang Gen Z suka bilang mental health gitu ya. Nah ini ada hubungannya sebenarnya. Salah satu kita bilangnya apa ya? Ciri-ciri orang punya gangguan mental health itu adalah ini, procrastinators. Nah, selain mental health, ini juga bisa pengaruh ke physical illness. Jadi nggak cuma mental, tapi physical. Gitu ya. Orang yang suka nunda, biasanya ntar akan jadi dia punya poor health. Kenapa? Suka nunda makan. Antar aja makannya gitu ya. Suka nunda cek dokter misalnya, sakit dikit, antar aja deh gitu ya. Sampai parah baru ngecek. Semua itu, nah ada yang sudah mulai senyum-senyum nih gitu ya. Ada yang mulai tersindir kayaknya. Nah, kenapa sih orang suka nunda? Apa yang paling umum? Males, betul. Satu sifat yang tidak bisa dihindari. Dan banyak yang punya males. Tapi selain males apa? Kenapa kalian males? Itu boleh digali lagi tuh. Kenapa kita males sih? Satu, kita nggak interested. Nggak menarik, jadi males nih. Coba hal itu adalah hal yang menarik buat kalian. Kalian akan males nggak? Nggak kan? Kenapa males? Karena kalian not interested. Atau lagi, kalau cewek-cewek mungkin lagi mood aja nih, nggak mood gitu ya. Lagi nggak mood makan gitu. Lagi nggak mood mau kerjain PR, nggak mood ngerjain tugas. Susah deh, itu udah kalau udah nggak mood gitu ya. Nah, males atau low motivations, nggak ada motivasinya nih. Kenapa sih saya harus ngerjain ini? Kita nggak tahu tujuan end goal-nya apa sih kita melakukan ini, gitu ya. Nah, tapi ada juga background kalau kalian nemu orang yang
suka nunda, itu bisa jadi karena mereka takut. Takut kenapa? Takut nggak bisa. Kenapa sih kamu nunda bikin tugas itu? Aduh, kayaknya nggak bisa deh saya. Nggak tahu cara bikinnya. Tapi belum dicoba. Tapi udah ada self decliningnya dulu. Kayaknya nggak bisa deh. Nggak usah deh. Gitu nanti aja. Gitu ya. Nah, ada fear atau anxiety. Self confidence juga nggak percaya diri gitu ya. Atau sebaliknya, the opposite way adalah orang yang perfeksionis. Orang yang perfeksionis itu suka menunda pekerjaan kenapa? Dia mau sesempurna mungkin. Kalau kurang satu titik aja, dia nggak mau tuh. Jadi orang perfeksionis itu punya ciri khas, biasanya dia untuk mengerjakan sesuatu, dia butuh waktu lebih lama. Gitu ya. Dan ada tendensi untuk delaying. Gitu. Nah, selain itu, ada juga orang yang gampang ke distract. Lagi ngerjain, tiba-tiba ditelepon, duh tadi sampai mana ngetiknya ya, lupa lagi gitu. Ada orang-orang yang gitu. Orang-orang yang nggak bisa multitasking. Biasanya kalau kata survei itu cowok tuh nggak multitasking, tapi saya nggak setuju sih, karena saya merasa saya bisa multitasking gitu ya. Jadi orang yang distractions atau overwhelm, kebanyakan yang harus dikerjain, bingung mau mulai dari mana dulu nih. Akhirnya yang ini ditunda, yang itu ditunda. Nah, yang terakhir yang paling sering juga adalah time management issues. Kayaknya terakhir saya ngomong di sini tuh time management deh, kalau nggak salah topiknya tahun lalu gitu ya. Gimana sih kita set priority kita, gitu ya. Sorry. Nah, ini saya bahas background-nya dulu ya, sampai nanti kita telah lebih lanjut. Menurut, ini saya ambil dari lembaga kesehatannya US, kalau saya nggak salah. Ada 2 orang tipe procrastinators, yaitu pasif sama aktif. Pasif itu karena dia nggak bisa decide. Dia punya trouble untuk making decisions. Kalau orang yang aktif, dia secara sengaja mendelay. Emang ada ya orangnya kayak gitu? Ada. Kalau kalian pernah ketemu orang yang suka ngerjain sesuatu itu H-1. Bukan karena dadakan dikasihnya, enggak, emang dia maunya H-1 aja. Kenapa? Saya kalau kerjaan H-1 tuh saya langsung adrenalinnya rush. Semua langsung selesai. Kalau saya bikin dari seminggu sebelum, kayaknya bingung mau mulai dari mana. Saya termasuk orang yang kayak gini. Jadi kadang-kadang, contoh ya, bikin materi ini tuh udah pikir dari seminggu lalu. Mau ngomong apa ya? Tapi mulai ngetiknya kapan? Semalam. Jadi saat ada pressure, otak tuh langsung baru kerja tuh gitu ya. Kalau kayak masih seminggu lagi, masih 5 hari lagi, masih 3 hari lagi. Lu masih kayak ya kita browsing dulu kira-kira mau ngomong apa ya. Tapi pas startnya itu udah H-1. Jadi ada orang-orang yang begini, tidak untuk dicontoh gitu ya. Ini contoh nyata gitu. Nah, pasif ini dibagi lagi. Tadi ada yang perfeksionis gitu ya. Jadi mau semuanya sempurna. Bagus nggak sih sebenarnya orang perfeksionis? Kalau menurut kalian, kayaknya positif ya. Bagus nggak sih orang perfeksionis? Bagus. Bagusnya kenapa? Semua harus ada alasannya di sini. Nggak boleh kayaknya bagus deh. Bagusnya kenapa? Karena dia pasti ada. Oke. Ada yang punya pendapat lain nggak? Ini kan semua paling muda siapa? Ada yang di bawah 20 tahun nggak? Berapa umurnya? Oke, 19 sudah dianggap dewasa lah ya. Ada yang belum punya KTP nggak? Nggak ada ya? Oke. Berarti saya anggap semuanya sini orang dewasa. Kita harus punya kebesaran hati kalau debate ada orang yang nggak setuju sama kita gitu ya, pendapatnya beda. Kalau Ajan bilang bagus, ada yang bilang lain nggak? Apa? Tidak bagus. Iya betul, kenapa? Lawannya cuma satu itu doang. Kenapa nggak bagus? Karena kurang mempercayakan pekerjaan kepada orang lain. Oke. Ada yang punya pendapat lain? Messi geleng-geleng tuh, kayaknya nggak setuju sama kamu. Ada pendapat apa nggak? Ini 50-50. Oke, 50-50 apa nih? Karena di satu titik dia bisa membaca detail, di satu titik dia nggak susah mempercayakan. Tapi kayaknya itu kalau di dalam satu tim yang bisa kerja bareng, harusnya itu bisa menghasilkan suatu karya yang bagus sih harusnya. Oke, ada pendapat lain nggak? Ini udah ada yang hitam, ada yang putih, ada yang abu-abu. Nah, ada warna lain nggak? Apa menurut kalian
sifat perfeksionis itu. Semua orang mau perfect kan, kayaknya perfect itu bagus. Tapi biasanya orang yang perfeksionis, memang kita nggak bilang sebenarnya nggak ada bagus atau jelek lah ya. Semua pasti punya plus dan minus. Setiap orang, baik yang perfeksionis maupun yang kita bilangnya mungkin realis, gitu ya lawannya. Perfeksionis itu bagusnya apa? Segala sesuatu yang dia bikin tuh dipastikan udah almost perfect lah. Gitu ya, karena dia detail orangnya. Pasti orangnya detail. Detail, satu-satu diliatin. Tapi minusnya apa? Dia akan take a long time to finish. Sangat jarang orang perfeksionis tapi bisa satset. Biasanya dia akan detail, ngatain satu-satu. Saya punya bos di kantor tuh orangnya perfeksionis. Dia kalau ngerjain balas email satu, itu bisa 1 jam. Kok bisa lama banget? Dia bener-bener baca itu kalimat dari orang apa, maksudnya apa. Kalau saya balas ini, nanti dia balas apa. Kalau saya balasnya B, dia balasnya apa. Saya mesti siapin lagi balasannya, sampai segitunya. Padahal belum terjadi. Gitu ya. Ada orang yang kayak gitu karena memang mereka sangat detail dan mereka harus prepare nih segala sesuatu. Biasanya orangnya nggak bisa spontan, bukan uhuy. Jadi dia nggak bisa tuh segala sesuatu yang tiba-tiba. Karena mereka mau semua sempurna, mereka butuh waktu untuk finalize. Gitu ya. Ada orang yang namanya dreamer. Ini kebalikannya perfeksionis. Dia nggak bisa melakukan segala sesuatu secara detail. Gitu ya. Ini kebalikannya perfeksionis. Sukanya bermimpi, kayaknya bagus deh gini. Kayaknya bagus deh gitu. Tapi ya mimpi aja, tapi nggak dilakuin. Namanya dreamer. Ada orang yang warrior. Takut. Kalau kalian pernah ketemu orang yang takut bikin ini, takut bikin itu, coba ditanya deh. Ada masalah nggak di dalam hidupnya yang bikin dia sampai takut salah? Biasanya orang yang warrior ini adalah orang yang takut disalahkan. Saya punya tim di kantor, orangnya itu warrior. Bener-bener dia mau ngerjain segala sesuatu yang dia yakin aja. Kalau dia yang nggak yakin, ada resiko, dia nggak mau kerjain. Kenapa? Takut salah. Kenapa takut salah? Takut diomelin. Kenapa dia takut diomelin? Karena waktu kecil, ini biasanya terjadi sama anak paling tua, anak pertama. Selalu salahin sama orang tuanya. Adiknya yang salah, siapa yang disalahin? Kakaknya. Kamu nih nggak jagain adik kamu. Ada yang begitu ya. Nah, ini tuh membangun sebuah stigma bahwa takut ngapa-ngapain, takut salah. Sedangkan kalau kita nggak salah, kita nggak tahu yang mana yang benar kadang-kadang gitu kan. Memang harus dicoba dulu. Gitu. Itu adalah orang warrior. Ada lagi adalah orang yang overdoer. Bahasa gampangnya ini adalah yes man. Semua diain. Pak, bikinin saya rumah? Ya. Pak, bikinin saya ini? Ya. Bikinin saya ini? Iya. Semua diain. Akhirnya bingung apa yang mau dikerjain. Akhirnya nggak ada yang selesai kerjaannya. Orang-orang kayak gini juga bahaya. Kenapa? Karena masalahnya dia nggak bisa say no. Kita bilangnya yes man gitu ya. Nggak bisa say no, akhirnya dia kewalahan sendiri. Nggak bisa ngerjain, akhirnya orang marah sama dia dong. Kok nggak selesai? Kok kerjanya nggak bener gitu ya? Nah, itu adalah overdoer. Nah, kalau aktif, ada orang yang namanya defier. Kalau mungkin kalian baca, ini kayaknya benar apa enggak sih? Ada orang yang nggak percaya orang itu bisa ngasih tahu dia mesti ngapain. Terserah gua, mau ngapain kek, waktu-waktu gua, hidup-hidup gua, kenapa lu nyuruh gua? Biasanya ini seniman. Kalau orang yang seninya tinggi, biasanya dia punya konsep waktu itu ya menurut dia aja. Nggak bisa dikejar-kejar. Nggak bisa kan orang nyiptain lagu dikejar-kejar gitu ya. Ada sih kalau label pasti, ayo 6 bulan bikin 6 lagu gitu ya. Pasti, tapi dia butuh waktu untuk cari inspirasi. Ada atau kebalikan orangnya rebel, dia nggak mau diatur. Makanya biasanya orang-orang seniman ini nggak bisa bertahan di kerja korporat, dibalik gitu ya. Wah, tiap hari 9 sampai jam 5 di kantor, diem, balesin email, buka laptop, ngerjain ini, ngerjain itu. Nggak bisa. Otak kreatifnya tuh kayak terhalang, gitu ya. Atau ada orang yang crisis maker tadi, suka ngerjain di belakang, supaya ada pressure, jalan nih otaknya. Gitu ya.
Ini adalah tipe-tipe orang yang suka menunda. Nah, coba kita buka dulu Amsal 12 ayat 24. Sebenarnya kalau di Alkitab, nanti boleh tanya ke Pak Galen lah ya. Cuma sih kalau saya cari, nggak ada explicitly dibilang orang-orang yang suka menunda itu gimana gitu ya. Cuma secara implisit tuh ada. Coba dibuka Amsal 12 ayat 24, ada yang bacain? Satu orang. Amsal 12 ayat 24. Tangan orang rajin memegang perbuatan, tetapi kemalasan mengakibatkan kerja paksa. Nah, dibandinginnya apa? Orang rajin sama orang malas. Tangan orang rajin menghasilkan apa? Memegang kekuasaan, tetapi kemalasan mengakibatkan kerja paksa. Itu kata Amsal ya. Kita buka lagi Amsal 13. Next pasalnya. Ini ada 6 ayat, boleh gantian. Mungkin mulai dari Niko di belakang. 1 sampai 6. Amsal 13 ayat yang pertama, anak yang bijak mendengarkan didikan ayahnya, tetapi seorang penyembuh tidak mendengarkan hatinya. Dari buah mulutnya seseorang akan makan yang baik, tetapi nafsu seorang pengkhianat dia melakukan kelahi. Siapa menjaga mulutnya, memelihara nyawanya, siapa yang lebar bibir akan meminta kekuasaan. Hati si pemalas penuh keinginan, tetapi sia-sia. Sedangkan hati orang rajin diberi berkah. Orang benar benci kepada Islam, tetapi orang fasik memalukan yang membunuh. Kebenaran menjaga orang yang salah jalannya, tetapi kefasikan mencelakakan orang yang berusaha. Nah, kita lihat ya, sama ya, di ayat 4 juga dibilang, hati si pemalas penuh keinginan. Dia pengen aja tapi nggak dilakuin. Tapi hasilnya apa? Sia-sia. Sedangkan hati orang rajin, orang yang mau mencoba, orang yang mau melakukan, itu diberi kelimpahan. Nah, gimana sih cara kita itu mengatasi sifat yang suka menunda, gitu ya? Yang pertama, segala masalah, segala sesuatu, kita tuh harus tahu sumber masalahnya apa. Saat kalian suka menunda, apapun itu ya, dicari tahu dulu, identify, apa sih yang kalian suka tunda? Contoh, ada yang suka nunda kerjaan, ada yang suka nunda makan misalnya, ada yang suka nunda balas chat orang. Ada, termasuk saya juga kalau balas kadang-kadang, sorry ya Bella, saya balas 1 hari, 2 hari baru saya balas. Bahkan panggilan aja kemarin saya balas 2 hari baru saya balas. Bukannya apa, kita banyak yang mesti dilakuin kadang-kadang, yang ini ntar dulu deh gitu ya. Terus lama-lama lupa. Itu saya mengakui, saya tuh punya masalah dengan balas chat. Karena capek gitu, capek balas chat mulu gitu ya. Boleh nggak sih semua dikumpulin aja ke depan, kita ngomong sekali selesai gitu. Ada orang-orang kayak gitu. Nah, kalian harus tahu, apa sih yang bikin kalian males? Pertama, apa yang kalian males? Apa yang kalian suka tunda? Itu harus tahu dulu. Kalau kalian aja nggak tahu, ya kita nggak bisa selesain. Gitu ya. First step of solving problems itu adalah know the problems. Kalau masalahnya nggak tahu, ya nggak bisa diselesain. Gitu ya. Itu yang pertama. Contoh nih, dia ngasih contoh. Saya malas belajar, saya suka menunda belajar. Terus cara nundanya gimana? Ya saya buka yang lain, saya browsing sosial media, main TikTok gitu ya. Saya malas balas email atau balas chat misalnya. Saya kerjain yang lain, main bola, misalnya apapun itulah ya. Itu first case-nya. Terus coba dicek lebih lanjut. Saat kalian malas melakukan itu, apakah itu karena situasi tertentu? Contoh, kalau belajar, saya males di rumah temen. Saya jadi nggak belajar, jadi main. Jadi penunda belajar. Kenapa? Karena situasinya jadi pengen main nih. Nah, kalau udah tahu gitu ya jangan ke rumah temen kalau besok ujian, iya kan? Itu kan hal-hal yang simple ya. Saya belajarnya lebih suka pagi apa sore, apa malam. Ada orang yang lebih segar di pagi. Saya orang yang lebih segar di malam. Kalau pagi tuh otak kayaknya berarti 30% deh. Kerja, jadi masih ngantuk, jam 10, jam 11 lah baru mulai ngecas tuh, sampai malam. Saya kemarin diomelin sama, saya kan kebetulan kerja di kantor Jepang ya, jadi satu orang Jepang bilang kamu ini kenapa sih kalau balas email subuh-subuh? Dia subuh, saya jam 11, jam 12 gitu ya. Saya bilang ya, saya kalau
jam kerjanya biasanya traveling susah, terus sore jemput anak, jemput istri, makan malam, nggak sempet tuh. Terus sampai rumah juga nggak bisa langsung bales dong, tidurin dulu, cuci-cuci dulu, ganti baju dulu, bersih-bersih dulu. Akhirnya baru buka laptop jam 11, baru kerjain lagi. Nah, hal-hal itu tuh juga kita mesti bisa kontrol. Kalian punya waktu tuh kapan sih? Kalian lebih suka belajar malam atau belajar pagi? Lebih suka kerja malam atau kerja pagi? Kalau kalian suka kerjanya malam, jangan cari kerjaan yang di pagi gitu ya. Dibalik nih cara berpikirnya. Kalau saya lebih nyaman belajar malam, ya udah pagi kalian boleh kerjain yang lain, tapi malam jangan ngantuk. Kalau orang yang ngantuk kan jangan pilih malam, pilihnya siang, pagi gitu ya. Jadi jangan challenge diri kalian sendiri gitu loh. Ini saya biasanya jam 10 udah ngantuk, tapi lebih on jam 10 Pak, nggak mungkin. Orang ngantuk nggak bisa ngerja gitu ya, mau tidur pasti. Jadi kita harus tahu dulu, situasi tuh ada yang bikin kita malas nggak? Satu tadi mungkin kita malas karena kita nggak punya motivasi. Kedua, situasinya juga nih. Gitu ya, kadang-kadang kita malas tuh karena lingkungan juga ditambah gitu. Nah, yang ketiga, terakhir, ya ini kita mesti tahu dari tipe-tipe procrastinate yang tadi, kita tuh masuknya di mana sih? Kita apakah masuk di perfeksionis? Apakah termasuk orang yang takut mencoba? Apakah orang yang nggak tahu tujuannya apa? Nah, itu juga mesti tahu, gitu ya. Ada yang umurnya 25, 23, 24, ada yang namanya quarter life crisis, tahu nggak? Apa itu? Quarter life crisis, keadaan dimana kalian mulai mikir, gue ngapain sih hidup? Gitu ya. Rasanya klise gitu ya, ini kayak sinetron banget sih. Neta cobain deh umur 24, 25, mulai tuh mikir, ini ngapain ya kerja begini, ngapain ya hidup begini? Buat apa sih? Tiap hari bangun pagi, kerja, sore, istirahat, malam tidur, ulang terus bertahun-tahun. Buat apa sih? Buat apa sih hidup? Itu pertanyaan satu yang menurut saya tuh bahaya dalam arti kalau kalian nggak bisa jawab itu, hidup kalian tuh sedang tidak baik-baik saja. Kalau kalian nggak bisa jawab hidup saya buat apa, mending cari tahu dulu. Gitu ya, berhenti sejenak, coba pikir kalian tuh, tujuan kalian hidup tuh apa sih? Gitu. Kalau bilang, iya saya hidup buat memuliakan nama Tuhan, betul. Kita semua orang Kristen tujuannya itu ya. Tapi kalau ditelaah lagi, bagaimana cara kalian memuliakan Tuhan? Kalau tiap hari grumpy, tiap hari marah-marah, tiap hari disuruh kerja ngomel-ngomel, misal ya. Nah, harus di-assess. Kedua, mulai belajar take baby steps. Jangan, contoh, saya dulu punya goal, kayaknya mau diet deh. Ini sebuah goal ya, sebuah program, kayaknya mau diet deh. Tapi pikirnya langsung ekstrim, kayaknya kalau nggak makan nasi sehari bisa deh. Nggak makan nasi sehari, ini kalau sebulan turun 6 kilo, lumayan nih. Setahun bisa turun 72 kilo, nggak ada lagi sisanya gitu ya. Mikirnya begitu kan langsung jauh, wah kayaknya bisa gini. Coba setengah hari, satu makan siang aja nggak makan nasi udah langsung, kok kayak dingin, nggak kenyang, mau nambah lagi lauknya jadi mahal gitu ya. Kenapa terlalu ekstrim kita ngelakuin itu? Coba take baby steps dulu, coba dikurangin nasinya, dikurangin gulanya gitu ya. Mungkin saya kalau minum kopi susu sehari 2 kali jadi 1 kali. Nah, kita coba belajar harus di breakdown item apa aja nih yang bikin kalian malas atau menunda. Di breakdown, dibikin kecil-kecil stepsnya. Jangan langsung lompat gitu ya. Kalau lompat apa? Kemungkinannya cuma 2. Kalau sukses bagus, kalau nggak sukses lewat. Gitu, nggak jadi berhasil. Yang kedua, buat orang-orang yang suka pelupa, saya termasuk gitu ya. Coba bikin to-do list. Ini klise tapi percaya nggak percaya ya. Istri saya, Fania, itu punya to-do list setiap hari ngapain. Sesimpel, dia punya alarm jam 6 itu buat bikin susu. Misal, manasin susu misalnya gitu ya. Itu kan kita pikir kayaknya tuh nggak usah dimasukin to-do list deh. Tapi kalau orang yang otaknya udah penuh, itu bisa lupa loh. Jam 6 pagi dia punya alarm, bikin
prepare susu lah. Jam 7 pagi punya alarm, prepare barang-barang buat jalan ke kantor gitu ya. Nah, biasanya yang cowok-cowok nih paling males nih. Saya termasuk, saya tuh nggak pernah punya notes, nggak pernah punya to-do list. Sampai satu titik, kemarin mestinya ngapain ya? Lupa lagi. Harusnya saya ngapain hari ini ya? Nah, jadinya kita punya program yang panjang ini nggak terlakukan gitu ya. Jadi kita harus take baby steps dan bikin listnya. Kalau kalian bisa bikin hari ini, success rate-nya 80% nih. Contoh ya, kita ambil lagi tadi diet. Wah lumayan nih hari ini setengah porsi nasinya. Besok coba lagi deh. Coba nih seminggu setengah porsi udah berhasil, turun lagi 1/4 porsi. Nah itu kan bisa lihat kan. Kalau kalian nggak bikin listnya, ntar inget-inget, kemarin kayaknya nasi gue kurang deh. Padahal udah makan 1,5. Ya kan? Jadinya nggak disiplin. Nah coba dibikin to-do list. Ya. Ketiga, cari motivasinya. Kenapa sih kalian males? Apa sih hal yang bikin kalian males? Apakah karena nggak ada motivasi? Apalagi di umur-umur lagi kuliah gitu ya. Ini kayaknya saya salah jurusan deh. Wah itu sebuah pikiran yang cukup menampar biasanya ya. Udah tengah-tengah semester, kok kayaknya capek, bosen. Ini kayak salah pilih jurusan deh. Pindah aja apa ya? Ulang lagi dari nol. Itu sebuah godaan yang cukup dalam gitu ya. Saya dulu ngambil jurusan cukup ekstrim. Saya ngambil dulu jurusannya mekatronik. Mekanik, elektronik, IT, robot lah pada zaman itu. Pas masuk pikir, oh keren nih kayaknya bisa bikin robot gitu ya. Zaman itu udah belajar AI di kuliah. Pas udah tengah-tengah semester, ini apa sih yang dipelajarin? 1-0 angkanya semua. Nggak ada kehidupan gitu ya. Mulai mikir, ini ntar kerja apa ya? Kalaupun udah lulus, nggak ada robot di Indonesia. Manusia murah. Terus ngapain? Nah mulai tuh kan mikir, motivasi kalian tuh apa sih? Balik lagi tadi ke pertanyaan pertama. Terus tujuan hidup kalian buat apa? Tuhan mau pakai kalian di mana? Kalau kita bilang tujuan hidup saya memulakan nama Tuhan, itu semua orang harus begitu tujuannya. Tapi kalau dibikin lebih spesifik, Tuhan tuh mau kalian di mana sih? Mau kalian berguna di bagian apa sih? Di bidang apa sih? Kalau semua orang jadi dokter, nggak ada pasien, percuma. Ya kan? Jadi, kalian mau jadi apa sih sebetulnya? Itu yang harus dipikirkan. Bentar, ini kayaknya ada slide yang hilang. Oh iya benar. Sorry ya, kalau lengkap. Harusnya ada ini. Nah, ada group assessment. Ini berapa sih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Boleh bagi 3 kelompok. Ini udah 4. Nanti Bruce Lee kesini boleh 4. Bella boleh kesini ya, 4. Sekarang. Sekarang, ayo, bergerak. Masih muda, nggak boleh malas. Ini kita ngomongnya menunda nih. Udah temanya menunda, geraknya males. Bahaya ini. Kak Gelet mungkin boleh pilih Kak, mau di mana? Mana yang kira-kira mesti diliatin gitu ya. Nggak, ini bukan yang susah-susah kok, tenang aja. Tapi saya mau, ini kan ada 4 orang ya. Tugas kalian adalah mencari tahu teman kalian. Jadi kalian bukan ceritain diri kalian. Harus teman kalian yang tanya ke kalian. Sebelah kanannya, biar gampang ya. Jadi muter kan, sebelah kanannya. Apa yang harus kalian tahu? Ada 3 hal. 1, hal apa yang teman kalian ini suka tunda di kehidupan sehari-hari? Kalau kalian rasa, misalnya, Ajan bilang, saya suka nunda makan, bohong nih misalnya kan. Kalian boleh challenge. Yang benar, emang berapa kali makan sehari? Emang jam berapa aja makan? Nah, itu boleh. Tugas kalian adalah mencari tahu teman sebelah kanan kalian itu suka nunda apa sih? Ya, oke? Yang kedua, ditanya, kalau udah tahu nih dia suka nunda itu, kenapa dia suka nunda itu? Dia masuk di bagian orang yang mana tadi tuh? Perfeksionis, dreamer, defier, emang orangnya rebel aja pengen ngelawan gitu ya. Ada, jangan ketawa, ada orang kayak gitu ya. Makin disuruh makin nggak mau.
Ada. Nah, tadi kalian tugasnya mencari tahu teman-teman kalian ini sebelah kanan ini kayak apa sih orangnya sampai dia suka nunda gitu ya. Alasannya apa? Ketiga, boleh tanya juga, mereka pernah coba nggak sih untuk mengatasi si keinginan untuk menunda ini? Mereka tahu nih mereka suka nunda ini. Alasannya mereka tahu, misalnya takut atau apalah itu ya. Mereka pernah coba nggak sih ngelawan ini? Cari tahu. Waktunya berapa menit nih? 10 menit cukup? 10 menit ya. Ingat ya, kalian boleh challenge teman kalian. Kalau kakak tadi kayaknya bohong nih gitu ya, boleh di challenge, digali sedalam-dalamnya.
Pasti besar. Udah? Udah tahu? Udah yakin kan teman kalian nggak bohong? Cek. Coba ya, siapa yang mau mulai duluan? Kelompok mana duluan nih? Ada yang mau volunteer nggak? Oh, merah lah, kanan tadi. Berarti aja duluan ya. Itu sebuah mental harus begitu. Yang nunjuk harus duluan. Kasih contoh. Ayo. Ayo, mulai. Tugas gue. Coba mulai dulu, teman saya namanya siapa? Tugas gue, yang gue wawancara Kak Citra, kebiasaan yang suka menunda itu ada 2. Di spill ya. Iya. Kebiasaan yang dia suka itu adalah menunda pekerjaan dan menunda mandi. Apa? Menunda mandi. Oke. Kalau yang menunda kerjaan, lebih ke karena overload sih kerjaannya. Karena banyak yang dia kerjain, jadinya ditunda-tunda. Lebih mengutamakan yang deadline dulu. Yang deadline-nya kerjain, terus menunda yang lainnya. Ada juga, Pak. Terus cara dia mengatasinya itu bikin to-do list. Nah, cuma Tar dulu, itu kan tadi ada 2 tuh yang ditunda. Satu lagi, kenapa? Nah, yang satu lagi mandi. Kenapa? Nah, mandi ini karena pulang pendinginan dulu, ngering-ngeringan. belum selesai, itu bukan bagian terlucunya. Bagian terlucunya karena bosan nunggu dia udah scroll HP, TikTok, IG, juga bablas. Nah, itu. Sama BAB kelamaan. Dan karena mau HP sambil scroll, baru bisa selesai. Jadinya nggak mandi. Belum, Pak. Jadi mandi karena BAB sambil scroll. Oke. Ini agak kompleks nih kayaknya. Oke. Terus dia mengatasinya yang kerjaan itu tadi bikin to-do list, cuma bertahan seminggu, paling 4 hari konsisten, sisanya tidak konsisten, terus titiknya sudah bagi-bagi. Kalau masalah mandi ada cara mengatasinya. Oke. Lanjut dulu, aja Citra dulu. Sekarang kita ke sebelahnya. Ya, ceritain sebelahnya kenapa, masalahnya apa. Iya dong. Kalian buru-buru enggak kan? Tunggu ya, disclaimer, kita di sini bukan untuk mempermalukan, kita untuk dibantu. Kadang-kadang kita tuh butuh bantuan. Ini sebenarnya saya mesti ngapain sih gitu ya? Siapa tahu dan teman-teman yang lain punya ide. Saya juga susah juga, males tuh kayak gitu. Tapi saya cobanya begini. Nah, tujuannya itu ya, bukan untuk membongkar aib atau apa, enggak. Ini kita tujuannya untuk sama-sama berubah menjadi lebih baik. Ya, lanjut. Oke. Aku punya teman. Teman di sebelah namanya Yunita. Dia itu punya 3 problem. Yang pertama, suka nunda tugas. Yang kedua, dia sama dengan saya, mandi. Yang ketiga, dia suka nunda makan. Akhirnya sih yang satu ini dia nunda. Apa? Aku yang satu. Aku nggak bangun. Itu kalau itu nggak bangun beda ya. Nggak nunda, dia nggak bisa. Nunda. Oke. Yang pertama, untuk kenapa suka menunda tugas, karena terlalu banyak tugas-tugasnya. Mulai dari mananya bingung, jadi dia mengerjakan yang bersama dan kurangnya motivasi untuk mengerjakan. Habis itu yang kedua, apa dia suka menunda materi. Iya, karena manusia kan memikirnya. Oh iya, rebahan dulu, scroll dulu. Ya, ini males lah ya. Ya, ini males. Akhirnya ya, tapi tetap aja sih, jadinya
Besok. Oh, itu mandinya jam tengah malam, di malam pokoknya mandi tapi roll dulu. Yang ketiga, kenapa dia malas makan? Oke, berarti dia malas lah ya. Yang malas Oke. padahal kayaknya harus mandi kan. Oke, terus kita pernah mencoba. Pernah mencoba yang pertama untuk kerjaan tugas, jadi dia akan kerjaan saat juga saat kuliah. Sepulang kuliah dalam sekolah tapi kerja di rumah karena melihat teman-teman juga pada ngerjain, jadi itu buat dia bisa kerjain tugas di rumah. Habis itu yang kedua yang untuk mandi, kayaknya nggak ada mandi. Sama yang ketiga. Ini kayak ngomongin sendiri sama ya? Nah, yang ketiga makan perlu ada orang yang untuk mengingatkan. Oh, dan, oke. dan yang suka mengingatkan dan banyak makan dan makanannya udah ada jadi makan. Cuma demikian. Oke, lanjut. Coba saya nanya, kami dia suka dan juga ada nama kerjaan, berbiasa sama mandi. Ini kayak pas ya tim ya? Pas tuh, foto kelompok. Oke. Kalau untuk kerjaan, dia suka kerja pada opor Halo. Oke. terlalu banyak sampai dia merasa bingung mau kerjain sama nggak bisa selesai prioritas kerjaan yang dia lakukan. Lalu kalau untuk berberes capek dari sekolah, belum dari sekolah kita kerjaan dan capek dari bersihin scrolling nonton drakor atau apa itu. Nah itu juga jadi alasan kenapa dia Mas mandi. diri. Oke. Terus karena mengalami yang udah pernah udah nah terus yang pernah kami coba untuk mengatasinya kalau untuk kerjaan dia udah coba buat tulis. Nah, kalau untuk yang berbeda sama mandi itu masih on off katanya, jadi kayaknya pulang dari kerja dia belum bawa barang-barangnya kayak HP atau tasnya kayak beres dulu, mandi dulu. Itu ya. Lanjut. Iya. Kalau ada katanya dia suka menunda makan siang dan mandi pagi. Ini sama loh. Ini boleh dicek ya ini. Jangan. Mesti di website kita ada ya. Cek kebersihan. Kok bersih kok? Oke, lanjut. Kenapa? Kalau makan siang itu karena kerjaannya nanggung kalau mau ditunda pas makan siang, jadi selesai dulu kerjaan, makan siangnya belakangan. Kalau mandi itu karena pagi-pagi sebelum ke kantor masih pengen tidur lagi. Oh, tinggal dulu nih. Iya. Bang dia. Itu karena tinggal dulu doang. Oke. Kebebasan atau karena scrolling dulu. Cara dia mengatasinya yang pertama kalau yang makan siang belum makan jadi dibiarin aja gitu. Memang udah begitu Lu aja. sakit mah soalnya. Katanya sih belum akhir-akhir ini dia ingin makan siang karena udah kena asam lambung. Kalau yang mandi pagi bikin alarm beruntun, jadi kayak menit itu alarm beruntun. Emang kan dulu yang Oke. Kasih applause lu tim 1. Ya, yang pertama yang harus paling penting itu adalah acceptance. Saya emang males. Nggak saya nggak malas, saya emang nggak bisa. Enggak, mau malas aja. Ya, harus acceptance dulu kalau mau diselesaikan. Tapi sebenarnya mandi itu bisa dibilang kebutuhan primer,
Tapi memang culture beda loh, percaya nggak percaya ya. Kalau kalian di Eropa, itu aku kuliah di Jerman, orang tuh mandi bisa 3 hari sekali. Makanya kalian sering ketemu orang baru di Eropa. Nggak bohong, beneran. Kenapa? Karena air mahal. Jadi mereka menghemat air untuk mandi. Di sini air kan nggak ada, ya ada harganya lah. Cuma maksudnya, ya air udah banyak gitu ya. Maksudnya air itu bukan hal yang kekurangan di Indonesia, di Jakarta lah. Jadi sebenarnya no excuse. Kenceng deh betul ya. Tapi kalau cewek itu saya paham sih. Soalnya istri saya juga malas mandi. Jangan bilang ya. Dia bukan malas mandi karena nggak mau mandi, bukan. Karena ritualnya banyak. Betul nggak? Pakai dilepas dulu make upnya, prepare dulu, cuci muka dulu. Kalau cowok kan beda ya. Makanya kalau cowok agak jarang mandi agak bahaya nih. Karena kita mandi berapa menit? Aku mandi baru 5 menit. Nah, ini ya mesti curigai. Nah, biasanya cowok tuh mandi cuma 5 menit. Ngapain? Dia siram, langsung tuh shampoo, sabun cuci muka, sabun semua, siram lagi selesai. Ya, jadi kalau cewek emang kadang-kadang dia mesti keringin rambutnya dulu, aduh mau kena air nih rambutnya gitu ya. Ya, emang ribet, tapi coba dibalik. Kalau kalian malam-malam nggak mandi, nggak bersih-bersih, pagi jerawatan nggak? Nah, motivasi nggak tuh? Nah, belum pernah kena rematik kan? Nah. Berarti kan kalau mandi pertama air hangat, apa air dingin? Oke, hebat. Oke, aku sih nggak bisa ya. Jadi coba ditwist nih, kalau saya gini terus, akan ada dampak nggak sih ke kesehatan kah, atau kebersihan kah, atau malah jam schedule kalian jadi ini udah ngantuk jadi mesti mandi lagi gitu ya? Kenapa nggak dipaksa mandi, abis itu udah tinggal leha-leha? Itu keren gitu kan? Iya, tapi males ya. Itu yang harus dilawan gitu ya. Coba deh seminggu dibalik nih, pulang udah mandi dulu, habis itu baru leha-leha, maksudnya mau scrolling kayak, mau ngapain kayak, coba deh, pasti lebih enak. Karena itu sudah terjadi di keluarga saya. Dan itu jadi berantem loh, percaya nggak percaya ya. Nggak mandi, tiba-tiba jam 2 pagi, ketiduran kan? Itu jam 2 pagi, wah bangun, belum cuci-cuci, mandi gitu jam 2 pagi. Ngapain aku mandi jam 2 pagi? Kadang-kadang takut kan, suara air jam 2 pagi kan ngeri juga nih. Ada apa nih jam 2 pagi, ada bunyi air orang mandi kan ngeri gitu kan. Lagi mandi ngapain ya gitu. Padahal dia kalau tadi jam 10 mandi, itu udah selesai tuh tidur panjang gitu ya. Oke. Kalau makan siang, ya tadi kerjaan ya, banyak yang suka dengan kerjaan. Kerjaannya banyak Pak. Kak, percaya nggak, kerjaan itu nggak bakal selesai. Aku sharing dikit ya. Jadi 2 tahun terakhir ini aku tuh punya travel job. Bukan 1, bukan 2, 3. Jadi bantu yang Indonesia, terus bantu regional, Southeast Asia, bantu juga untuk business development, 3 job desk-nya. Sehari email tuh minimal masuk inbox tuh 25, 50. Kalau mau dimasukin satu, itu berapa jam tuh ngalasin satu kalau misalnya mau buka laptop dulu gitu ya. Jadi apa? Kadang baca aja by WA, telepon langsung, atau lagi di HP langsung balas. Kalau ditunggu nih, nggak selesai tuh email, dibacanya juga nggak habis. Jangankan dibalas, dibaca aja nggak habis. Jadi kalau orang melakukan biasa terlalu banyak, nggak akan ada waktu di mana kerjaan kalian nggak cukup banyak. Dan harus disyukuri kerjaan masih banyak. Banyak orang yang nggak punya kerjaan, gitu ya. Jadi coba dilihat, memang kadang-kadang kita nggak bisa selesai semua 1 hari, tapi di priority itu mungkin yang perlu ya. Jadi kalian lihat mana yang urgent, mana yang penting. Nah itu mesti lihat nih, selesai yang paling penting dan paling urgent gitu ya. Habis itu boleh dikasih nih, terus saya punya kerjaan 20 nih hari ini, mana yang mau kerjain dulu ya. Jangan habis itu bingung, aduh banyak banget, nah tidur aja lah. Nah itu yang bahaya tuh. Besok 20 lagi kan, 40 nih, makin gak selesai. Itu namanya kayak pinjol, gak kelar-kelar, bunganya muter terus. Mau bayar gak bisa, mau diselesaikan gak bisa. Makin kalian tunda, makin tergulung gitu ya. Jadi memang harus ada keberanian untuk yang bisa langsung diselesaikan cepet nih.
Misalnya cuma butuh jawab iya apa enggak, sudah aja jawab, usah dipikir-pikir. Maksudnya nggak usah dipikir lebih lama. Kok jawabannya sama kok, ya apa enggak gitu ya. Tapi kalau kalian something yang butuh kalian prepare, ya kalian butuh waktu buat prepare, oke. Tapi kalau cuma buat konfirmasi, decisions, ya kenapa harus tunda sih? Gitu ya. Kadang-kadang tunda tuh kenapa? Takut jawabannya salah, takut kayak berubah pikiran, ya fear itu banyak. Tapi kalau nggak selesai. Lanjut, kedua. Yang kedua. Yang kedua, kami sebenarnya kecilan, dia hal yang sering kita itu kerjaan. Kenapa? Karena belum ada deadline. Kedua, hal yang dia lakukan mengatasinya. Kalau nggak ada data mungkin gimana dong? Pasti ada. Oke. Kenapa suka menunda hal itu? Belum ada deadline. Oke. Terus apa yang pernah dicoba dilakukan? Nomor 3. Tadi sih katanya dia datang jadi sampai Oke. Lanjut. Kalau grocery, hal apa yang sering dia tunda, dia sering berbangun mandi. Mandi malam katanya. Kenapa dia sering menunda itu? Karena takut kena air katanya. Enggak. Dia mau Kucing dari kalau lain. Dia malas karena kayak udah scroll terus ya udah. Sama ya. Terus bagaimana mengatasi, jadi kalau dia naik itu lebih cepat dari jam sebelumnya, jadi dia langsung semuanya langsung mandi baru dia scroll lagi, itu sih samanya. Tapi berhasil. Kalau udah berhasil lempar. Lanjut. Kak Jema dia belajar bahasa Jepang dari bulan karena menurut Kak Jema itu kurang worth it sama apa yang dikerjakan sekarang bukan sehari-hari gitu. Nah, apa yang Kak Jema lakuin buat terus belajar itu harus pergi ke Jepang dulu gitu. Itu kuat gitu kalau bisa kenapa enggak gitu ya. Karena percaya banyak sekarang yang lulus kuliah atau sebelum kuliah mereka ada namanya kayak sekolah khusus bahasa itu langsung ke negara banyak bisa di Cina gitu ya. Setahun atau 6 bulan mereka kesana buat belajar bahasa doang. Orang bilang zaman dulu mungkin orang bilang kayak apa sih belajar bahasa mesti ke sana. Karena kalau nggak kepaksa nih manusia nggak belajar gitu ya. Belajar di sini habis ngeles 2 jam 3 jam pulang atau untuk masuk ngomong Indonesia lagi. Nggak terlatih gitu ya. Nah itu memang kalau kita punya kesempatan itu sebetulnya itu juga bagus sih gitu ya. Berarti ini masalah sama ya, mandi sama kerjaan ya. Oke, lanjut. Agak bingung sama sama dia. Yang ditunda itu kerjaan persiapan sekolah dulu. Yang kenapa suka nundanya itu gara-gara waktunya masih lama gitu, masih ke depan. Terus yang pernah atau yang harus dilakuin itu ya mau kosongin waktu untuk persiapan. Oke. Jadi ini 1 sama 2 kurang lebih masalahnya sama ya. Mandi yang paling utama sama kerjaan. Oke, lanjut. Kelompok yang 3. Kalau dari saya bang, tadi wawancara Bang Edi. Ya. Nah, hal apa yang sering yang ditunda gitu, katanya pengen mencoba hal baru katanya. Tapi suka menunda. Karena kenapa ditunda ya karena itu belum dianggap terlalu penting katanya. Terus apa yang dilakukan untuk mengatasi yang dia tunda tadi? Nah, cara dia mengatasinya saya mendapat jawabannya tidak ada. Tidak ada yang dia lakukan untuk mengatasi itu gitu. Nah kemudian saya men-challenge Bang Erik. Nah, Jadi terus
atau maksudnya waktunya gitu lah untuk bisa melakukan apa yang mau dia coba tadi gitu dalam waktu beberapa tahun atau beberapa bulan seperti itu. Jadi dari Pak Erik akhir tahun dia akan bisa melakukannya itu dan menggapainya. Kayaknya terlalu general ya, mencoba hal baru itu apa yang dicoba? Ditanya aja. Tadi saya udah tanya, cuma hal baru aja, tapi lebih sih Bang di bagian IT sih Bang. Dia kan ditawarin sama Asia main di TV, main drum, hal baru kan? Dia tak berani. Itu jatuh challenge dia. Oke, lanjut. Siapa nih? Kalau aku tadi nanya ke Pamela, tadi kalau Pamela dia ada meninggal 2 hal, baca buku sama kerjaan. Terus kenapa? Karena malas. Terus yang kedua karena lebih main HP. Terus cara ngatasinya dia coba pasang HP. Oke, lanjut. Belakang. Duluan. Tadi tanya Bella apa hal yang sering dia tunda, ada tadi sebenarnya ada 3, cuman 3-nya lupa, dia lupa juga. Itu antara lupa atau sekali lupa? Sekali lupakan. Yang pertama paling sering menunda untuk balas ya, karena emang kenapa sering menunda itu ya karena emang kenapa dia malas gitu. Aku udah dapat poin itu soal yang seperti tadi. Terus yang kedua seperti biasa permasalahan mahasiswa suka menunda tugas ya karena emang deadline-nya yang masih lama. Jadi karena Bella sendiri mengatakan dirinya adalah seorang yang perfect, jadi harus tapi dia tetap nyicil teman-teman. Santai aja, dia tetap nyicil loh. Dia enggak dia nunda. Terus apa yang pernah Bella lakukan untuk mengatasinya? Ya yang untuk chat tadi dia tetap balas, cuma dia prioritaskan apa yang urgent harus cepat dibalas. Cuman kalau yang memang dia nggak penting ya dia nggak bakal balas kan. Jadi kalau ada yang nggak dibalas, berarti kalian yang penting. Mulai hari ini bertobat. Langsung. Bisa punya ngulang lagi. Udah? Oke, lanjut. Kalau tadi hal yang sering menunda sama itu dia sering menunda segala hal. Wow. Jadi Gimana ini? jadi kayak prinsipnya apa yang bisa ditunda penting ditunda itu. Contohnya kayak misalnya mau latihan lah, mau nanti 15 menit lagi lah, atau mau pergi makan atau jogging segala macam lah, pokoknya apapun bisa ditunda juga gitu. Kenapa dia melakukan itu? Penyebabnya karena dia ngerasa itu belum terlalu penting. Kalau semuanya ditunda berarti nggak ada yang penting dong? Dia ngerasa belum penting dan kadang sama teman sendiri juga gitu, nggak mau kalah ini tunda dulu. Terus cara dia mengatasinya sekarang saya belum mengatasi. Lebih ke pasrah ya? Atau lebih ke nggak merasa bersalah? Salah. Nah, itu ya. Bang, katanya kan semua hal ya tunda bang. Nelpon pacarmu tuh Oh, tunda. enggak, itu nggak bisa. Salah nih. Oke, berarti dari 2 dan 3 tiap semua mostly masalahnya adalah tugas dan kerjaan. Ini dia nggak bakal selesai. Kalian mau ngapain juga nggak bakal selesai. Kecuali kalian berhenti nafas sudah selesai. Nggak bakal selesai itu kerjaan. Kalau nggak kerjain makin banyak. Tadi ada yang menarik, belajar hal baru sama belajar masa depan. Contoh tadi ya, contoh di case. Nah, mungkin ditanya lagi nih, kalian mau belajar hal baru ini kenapa? Tujuan atau motivasinya apa? Misal belajar bahasa Jepang, tujuannya apa? Ya supaya kepala bahasa.
oke, urgensinya seberapa urgent gitu ya. Karena kadang-kadang kita pengen semua, tapi kalau kita nggak menemukan urgensi, jadinya tunda-tunda. Itu memang salah satu faktor. Contoh, aku tuh dari dulu pengen bisa banyak bahasa, tapi yang ada apa? Ya satu emang malas gitu ya, susah kan banyak bahasa, itu nggak gampang. Itu butuh spesifik skill orang bisa banyak bahasa gitu ya. Walaupun aku pernah belajar Mandarin, pernah belajar Inggris, pernah belajar Jerman, tahu basicnya, tapi pas kayak mau dalamin, ngapain sih gue kayak gini ya gitu. Itu kan pertanyaan yang muncul kan. Kalau kita nggak bisa jawab itu, ya udah ulang tahan bulan depan lagi deh. Bulan depan itu lagi udah mentok something, ngapain sih gue belajar gini gitu. Nah, coba cari motivasinya atau targetnya. Mau apa sih? Wah, kalau saya bisa bahasa Jepang, saya bisa ngelesin orang ini lumayan nambah income, misal. Terus saya bisa bahasa ini, saya bisa ngomong sama orang ini lebih lancar. Kadang kita mau sesuatu, kita harus tahu tujuan kita mau ngapain sih. Kalau kita mau sesuatu tapi nggak ada tujuan, itu akan sering terjadi ya, contoh aja. Karena kita nggak dapat urgensinya, gitu ya. Yang agak ekstrim sih ini tadi ada yang menunda segala sesuatu tuh agak bahaya sebetulnya ya. Dalam hal berarti tipikal orang ini nih, mana tadi? Nah, crisis maker atau divider. Terus kalau gue aja terserah gue mau kapan nih gitu ya. Ini adalah orang yang aktif, suka menunda. Hati-hati kalau kalian kena batunya nanti. Saat semua kalian tunda, tiba-tiba satu titik musuh selesai itu semua. Wah, berdoa minta maaf di atas ya. Oke, tadi habis ini ya. Tadi sebenarnya harus kelewat. Nah, sebagai orang Kristen, karena ini kan kita lagi temanya IUF, kan harus ada prinsip Kristianinya. Di Kolose 3 ayat 23 dia bilang apa? Apapun yang kita lakukan, segala sesuatu yang kita lakukan, lakukanlah dengan, coba baca deh, coba dibuka Kolose 3 ayat 23. Apapun juga yang berbuat, perbuatan dan segala hatimu seperti Tuhan dan manusia. Apa langsung? Motor hidup. Nah, kalau motor hidupnya itu berarti kan segala sesuatu yang kita lakukan, kalau untuk uang sekarang mau tunda sih? Benar nggak? Kalau kalian tunda berkat kalian, mau nggak? Kalau Tuhan tunda berkat kalian, coba. Nggak mau kan? Nah, coba dibalik, kalau kita tunda, padahal itu buat kemuliaan nama Tuhan, seberapa kesalahan kita sih sebenarnya kalau dipikir gitu ya. Nah, sebagai penutup, ini quotes dari Michael Jordan. Don't be afraid to fail, be afraid not to try. Jadi, jangan takut salah kok. Kita salah itu justru bagian dari kehidupan kita. Tapi jangan dicobain ya. Ini beda nih, ini suka orang nge-twist. Ya kalau kita nggak tahu, narkoba itu jahat, apa kita kalau kita nggak cobain, narkoba jahat? Nggak bisa, itu udah ketahuan, udah ilegal. Masuknya udah kriminal kalian. Kalau saya mencuri, kata orang salah apa? Tapi saya kan nggak tahu salah apa nggak. Itu namanya mencobai, ya. Jangan mencobai, tapi kalau kalian mau coba sesuatu hal yang baru dalam hal positif, jangan pernah takut buat coba. Takutlah kalau kalian nggak mau nyoba. Kalau kalian nggak mau nyoba, berarti kalian akan begitu aja sampai seterusnya. Nggak ada perkembangan, nggak ada development, nggak ada improvement, nggak ada progress gitu. Kita kan semua mau menjadi manusia yang lebih baik. Kalau kita nggak coba, kita nggak tahu, ya, kita akan stuck di situ aja. Sama kayak perumpamaan talenta gitu ya. Punya 5 talenta, punya 2 talenta, 1 talenta, dia nggak mau apa-apa disimpan aja dia. Kalau kalian pikir kita pakai konteks saat ini gitu ya, ada yang kasih misalnya 5 talenta, anggaplah uang ya, ada yang kasih 5 juta, ada yang kasih 2 juta, ada yang bisa 1 juta, yang 5 jadi 10, yang 2 jadi 4, 1 itu 1. Sebenarnya kalau dari hukum ekonomi salah nggak? Salah nggak? Kalau menurut hukum dunia, Pak, dia nggak takut saja udah bagus, nggak rugi. Kalau hukum dunia kan gitu ya,
oke lah Pak, nggak usah untung tapi jangan rugi juga. Tapi nggak bisa. Di Kristen itu segala sesuatu yang kita dapat dari Tuhan itu kita harus kembalikan, harus kita berikan lebih lagi, gitu ya. Sebagai orang Kristen kita nggak boleh duduk diem duduk diam berharap semua itu datang buat kita, nggak bisa. Usaha dulu, berkat Tuhan kan menyertai, gitu ya. Oke.